إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya seorang khatib sebelum menyampaikan khutbahnya untuk mengingatkan diri pribadi dan juga kepada para jamaah agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah merupakan perintah yang selalu diulang-ulang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah merupakan bekal satu-satunya yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita ini, baik kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh maupun di kehidupan kelak, di kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulang, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa tentunya ma'asyiral muslimin tidak hanya sekadar ucapan yang diucapkan atau penampilan yang terlihat dalam pakaian dan atribut-atribut kita. Tapi takwa kepada Allah adalah keikhlasan. Takwa kepada Allah adalah akhlak, sikap perilaku. Dan takwa kepada Allah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ketakwaan. 3 aspek yang menyatu dalam dirinya, hatinya, lisannya, dan perilakunya. Betul-betul sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan apa yang telah digariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa yang sesungguhnya ma'asyiral muslimin adalah takwa di mana kita mampu menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sekalipun tidak ada satupun pandangan manusia yang melihat kita. Itulah hakikat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada wasiat yang indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Wasiat yang patut kita jadikan sebagai salah satu prinsip dalam kehidupan kita. Wasiatnya tidak panjang, namun memiliki makna yang mendalam. Sehingga seorang ulama Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berkata, ini merupakan wasiat yang sangat baik, yang sangat mendalam dan paling sempurna. Apa wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu? Beliau berkata, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah. 2 kalimat yang singkat
Namun saya kira harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. La yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah. Yang artinya ma'asyiral muslimin, janganlah seorang hamba menggantungkan harapannya kecuali kepada Tuhannya yang memiliki alam semesta ini. Kecuali kepada Allah. Dan janganlah seorang hamba takut kecuali terhadap dosa-dosanya sendiri. Kalimat yang indah, kalimat yang penuh dengan makna dan sangat mendalam maknanya jika kita gali lebih dalam. Pesan pertama ma'asyiral muslimin yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Tidaklah atau janganlah seorang hamba menggantungkan harapannya kecuali kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Rabb. Rabb itu Tuhan, pemilik langit dan bumi dan segala isi yang ada di langit dan bumi maupun di antara langit dan bumi. Bukan hanya pemilik, tapi pengatur, pengendali, pemutus segala urusan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang menyertai Allah dalam rububiyahnya, dalam pengaturan alam semesta ini. Allah juga berulang-ulang di dalam Al-Quran mengingatkan kita sebagai hamba-hambanya bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Kekuatan ada di tangan Allah. Kemaslahatan ada di tangan Allah. Yang bisa mencabut mudarat adalah Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah berkehendak untuk menimpakan bahaya kepadamu, Allah berkehendak untuk menimpakan bahaya kepadamu, fala kashifa lahu illahu. Maka tidak ada yang bisa menghalangi, mengangkat bahaya ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin. Dan jika Allah menginginkan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengembalikan, yang menghalangi, yang mencegah kebaikan yang akan turun kepadamu. Wallahu Rabbuna. Hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala-galanya ma'asyiral muslimin. Kemudian dalam soal kekalahan dan kemenangan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah mengingatkan hakikat dalam kehidupan kita setelah tadi diingatkan bahwa kemudaratan, kebaikan semua berasal dari Allah dan hanya Allah yang mengendalikan. Kemudian dalam aspek kemenangan dan kekalahan, kata Allah, kalau Allah menolongmu, memberikan kemenangan kepadamu, fala ghaliba lakum, tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan dirimu. Dan jika Allah menghinakan dirimu, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolongmu. Oleh karena itu kata Allah, wa'al falyatawakkalil mu'minu wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka hanya kepada Allah lah, wahai orang-orang beriman, kalian menggantungkan harapan, kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ma'asyiral muslimin, merugi hamba-hamba Allah yang menggantungkan urusannya kepada makhluk. Karena dia menggantungkan kepada makhluk yang memang tidak memiliki apa-apa. Orang Arab mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa dia tidak bisa memberi. Ya Ustaz, bagaimana fulan punya ilmu, punya harta, bagaimana Anda mengatakan tidak memiliki apa-apa? Itu bukan miliknya dia. Dan dia tidak akan mampu menggerakkan ilmunya, menggerakkan hartanya, menyalurkan tangannya kepada Anda kebaikannya kecuali atas izin Allah. Semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan ada makhluk yang merasa bahwa makhluk yang memiliki atau saya memiliki
lillahi kulluh. Segala sesuatu milik Allah dan Allah yang mengendalikan. Merugilah dan sangat mengecewakan ma'asyiral muslimin jika kita hidup kemudian menggantungkan harapan-harapan kita kepada makhluk. Namun yang perlu dicatat, yang perlu diketahui, bahwa menggantungkan urusan kepada Allah itu bukan berarti seseorang tidak perlu berusaha. Seseorang tidak perlu ikhtiar. Justru ketergantungan kita kepada Allah, menggantungkan harapan kita kepada Allah, menuntut kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Allah yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Bukan berarti ketika kita bertawakal kepada Allah, lalu kita mengabaikan sunnah-sunnah Allah, sebab-sebab yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Namun perlu diingat ma'asyiral muslimin, ketika kita berikhtiar, ketika kita berusaha, sebagai bentuk kejujuran harapan kita kepada Allah, maka usaha kita, aktivitas kita harus mengikuti koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jangan sampai ketika kita berusaha, beraktivitas, kita meyakini bahwa usaha kita, aktivitas kita yang menentukan takdir kita. Aktivitas kita menciptakan hasil dari apa yang kita inginkan. La, hasilnya siapa yang menciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya beraktivitas? Kenapa saya ke dokter? Kenapa saya berbisnis? Karena itu perintah Allah. Semata-mata itu perintah Allah. Semata-mata itu perintah Allah. Itu adalah kewajiban yang harus include, yang harus menyatu dalam harapan kita kepada Allah. Allah tidak ingin melihat manusia berharap, tapi tidak ada aktivitas dan ikhtiar yang dia lakukan. Namun perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman sama-sama beraktivitas dengan orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman, dia meyakini bahwa keputusan di tangan Allah. Sehingga dia ikhtiar, hatinya tidak bergantung kepada usahanya, hatinya terus melihat Allah. Maka dia sepintar apapun, sekeras apapun usahanya, dia selalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Karena dia yakin, wallahu al-khaliq, wallahu yang menurunkan manfaat dan menurunkan apa yang dia inginkan. Orang yang tidak beriman, dia berusaha, tapi kemudian dia menggantungkan usahanya kepada makhluk. Ada sebuah cerita, ikhwani fillah, bagaimana makhluk memang tidak berdaya kalau Allah tidak mengizinkan apa-apa. Ada seorang yang mendaftarkan dirinya ke perguruan tinggi luar negeri. Ketika dia melakukan, mengikuti tes, nilainya sangat bagus, memuaskan. Bahkan syekh, guru yang mengetes, mengatakan Anda kemungkinan besar terima. Satu, sebab dia lakukan. Mengikuti tes berhasil, dapat pujian. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, dia punya kenalan, seorang guru, syekhnya dia, yang mana saudaranya kenalannya ini, saudara gurunya ini duduk di lajna al-qabul. Jadi saudaranya duduk di bagian penerimaan. Saudara gurunya duduk di bagian penerimaan, yang menerima dan menolak. Maka kata gurunya, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah sampaikan kepada saudara Anda. Maka fulan, hamba Allah ini, karena ini pelajaran penting, karena dia merasa yakin sudah pasti diterima. Dia mengatakan, hampir 1 tahun menunggu hasil itu. Jarang dia berdoa kepada Allah. Dan dia yakin sudah berterima. Kenapa? Dia yakin karena hasil tesnya bagus. Dia yakin karena ada syekh yang duduk di sana yang akan menerima berkas-berkasnya. Hatinya bergantung. Ketergantungan dia kepada sebab-sebab ini. Huwa yansallah. Dia lupa Allah. Maka ketika datang keputusan, ternyata namanya tidak tercantum dalam mahasiswa yang diterima di Saudi Arabia. Dia mengatakan, wallahi, selama saya belajar di pesantren, inilah pelajaran tawakal yang paling membekas dalam diri saya.
Inilah pelajaran bahwa wallahu segala-galanya. Sekuat apapun Anda, sebesar apapun Anda, maka jangan sampai Anda yaltafit menoleh kepada sebab-sebab ini. Allah yang mengendalikan. Semuanya Allah yang mengendalikan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Sebagaimana ikrar, pernyataan yang kita baca sehari-hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seringkali kita melupakan hakikat dan ikrar yang sudah kita ucapkan di masjid. Seringkali ketika kita keluar dari masjid, kita melupakan Allah. Padahal huwallahu musabbibul asbab. Dialah yang menciptakan asbab. Dialah yang mengizinkan asbab itu berfungsi. Jika sebab-sebab itu tidak diizinkan oleh Allah untuk berfungsi, maka dia tidak akan berfungsi. Kita melakukan sebab-sebab karena itu adalah perintah Allah. Kewajiban yang Allah perintahkan. Tapi yang membuat sebab itu berfungsi adalah wallah, Allahu Azza wa Jalla. Begitu juga dalam kondisi pandemi seperti ini. Lakukan apa-apa yang memang harus dilakukan secara hukum duniawi. Sunnatullahnya seperti apa? Hakikat virus ini seperti apa? Ikuti jika memang itu betul-betul terbukti secara ilmiah. Namun jangan pernah menganggap bahwa protokol kesehatan inilah yang akan menyelamatkan kita. Jangan kemudian saking kita berhati-hati dan menutup diri dan kita sudah mengikuti protokol, kita lupa berdoa kepada Allah. Kita lupa dengan Allah. Sehingga terkadang ada orang-orang yang di dalam rumah tidak keluar-keluar terkena penyakit ini. Allah ingin membuktikan bahwa yang menentukan Allah. Kita ikuti ma'asyiral muslimin, tapi jangan lupa protokol langit. Jangan lupa ketergantungan kita kepada Allah. Maka kita ingatkan juga saudara-saudara kita yang menggunakan prinsip tawakal, tapi kemudian dia tidak melakukan sebab-sebab yang memang itu adalah sunnatullah yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Anda sakit, diperintahkan untuk berobat. Anda lapar, diperintahkan untuk cari makan. Anda tidak ada uang, diperintahkan untuk cari uang. Tidak hanya kemudian duduk di masjid, wa 'alallahi tawakkalna, la. Tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu. Kita tahu bahwa Allah yang menentukan. Kesehatan kita di tangan Allah ma'asyiral muslimin, bukan di tangan masker kita. Masker ini kita gunakan kenapa? Karena ini adalah protokol yang memang bisa menghindarkan secara pandangan manusiawi. Dan itu pun kita ikuti. Tapi jangan kemudian kita merasa bahwa sudah aman. Allah Azza wa Jalla huwa syafi. Allah yang menyembuhkan. Begitu pula yang sedang sakit ma'asyiral muslimin. Terkadang kita menyibukkan diri. Hati kita itu betul-betul terfokus pada obat. Berobat dianjurkan. Anda mencari dokter yang terbaik dianjurkan. Tapi hati-hati. Di mana hati Anda menghadap? Di mana ketergantungan kita gantungkan di obat apa di Allah. Maka ada seorang yang datang kepada kita, ya Ustaz, ketika saya mengalami gejala stroke, belum sampai lumpuh, dia datang kepada dokter hebat, tapi justru saya kondisinya menjadi lebih parah. Saya katakan, ya akhi, Anda mencari dokter yang hebat, itu adalah perintah Allah. Cari yang terbaik. Tapi ingat, ketika Anda datang, Anda gantungkan harapan kepada dokter ini, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, Allah akan biarkan sesuatu itu yang mengurus dia. Maka gantungkan harapan kita kepada Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, wala yakhafanna illa dzambak. Dan janganlah sekali-kali kalian takut kecuali kepada dosamu. Ma'asyiral muslimin, manusia takut
dengan sesuatu yang membahayakan mereka. Wajar. Ada takut tabi'i, takut natural yang ada dalam diri kita. Kita takut dengan penyakit, wajar. Kita takut dengan singa, wajar. Ya. Tapi ingat, ada sesuatu yang lebih membahayakan, yang lebih merusak kehidupan kita daripada ancaman-ancaman tersebut, yaitu dosa-dosa kita. Terkadang manusia begitu takut dengan penyakit flu, penyakit virus, tapi dia tidak takut meninggalkan sholat. Dia tidak takut untuk menzalimi manusia. Dia tidak takut untuk merusak kehormatan manusia. Padahal ini lebih berat daripada virus. Karena ma'asyiral muslimin, bahaya-bahaya duniawi itu hanya mengurangi kenikmatan jasmani, kenikmatan kehidupan kita hanya di dunia. Dan dunia umumnya hanya sementara. Tapi dosa ma'asyiral muslimin, dia akan mendatangkan malapetaka ketika kita hidup di dunia, di alam barzakh, dan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa panjangnya malapetaka bagi orang-orang yang menghimpun dosa dalam kehidupannya sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini patut kita renungi dan patut kita jadikan prinsip. Jadikan dosa sebagai bahaya yang pertama kali yang harus kita hindari. Jadikan dosa prioritas kita untuk kita tinggalkan. Karena dengan meninggalkan dosa ma'asyiral muslimin, kita akan hidup dengan tenang. Kita akan hidup dengan tuma'ninah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka kami akan beri kehidupan yang sempit. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kehidupan yang sempit itu bukan dimiskinkan, bukan tidak punya harta, banyak pendosa-pendosa hartanya berlimpah, tapi kehidupan yang sempit itu la insyirah li sadri, tidak ada kelapangan dalam hatinya, tidak ada ketenangan, pikirannya terus dikuasai oleh ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Sebagian ulama mengatakan kehidupan yang sempit adalah kehidupan di alam kubur. Allah akan mempersempit kehidupannya dan menyiksa kehidupannya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menulis tentang dampak-dampak dosa, ada puluhan dampak dosa ma'asyiral muslimin. Itu di dunia, belum lagi dampak dosa di akhirat. Maka jauhilah dosa ma'asyiral muslimin, apalagi ma'asyiral muslimin kita dalam kondisi seperti ini. Bala, penyakit, kondisi negara yang seperti ini, pertengkaran, konflik, dan lain sebagainya. Kata Ali bin Abi Thalib, ada mengatakan ucapan Umar bin Abdul Aziz, "Ma nazala bala illa bidzambin." Tidaklah bala itu datang di dalam kehidupan kita kecuali karena dosa. Di dalam hadis yang sahih, tidaklah manusia yang sudah tidak menjalankan keadilan. Ketika fahisha sudah menyebar kemana-mana, maka Allah timpakan dengan berbagai macam bala, dengan berbagai macam penyakit yang belum pernah datang sebelumnya. Dosa ma'asyiral muslimin, protokol silakan, tapi protokolnya Allah dalam perintah-perintahnya kita patuhi, jangan sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keberkahan bagi negeri kita, orang-orang yang memimpin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari berbagai macam penyimpangan, berbagai macam kezaliman, berbagai macam perbuatan-perbuatan aniaya. Semoga kita dibimbing oleh Allah, baik rakyat maupun pemimpin, dibimbing oleh Allah untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, untuk senantiasa menegakkan keadilan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. Allahumma ya Shafi. Allahumma ishfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma ishfi mardana washfi mardal muslimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wa sayyi' al-asqam. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.